Apa kabarnya siang hari ini? Baik. Oke, sebelum itu mana ketua kelasnya di sini? Ya ada. Boleh dibimbing. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih ketua kelasnya. Itu Ibu akan mengabsen dulu kalian satu persatu ya. Rival. Mana Rival? Tidak hadir, Bu. Sakit. Stacy? Hadir, Bu. Suardin? Hadir, Bu. Rugaya? Hadir. Rilis? Hadir, Bu. Azlan? Hadir, Bu. Saiful? Hadir. Oke, kakak belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Alkarni, panggil saja Kak Karni. Di sini kakak akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Di sini pasti semua sudah pernah lihat hewan kan? Sudah. Hewan apa saja? Kamu? 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 Nah, hewan-hewan tersebut kan mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu apa semua? Bisa dimanukan kan di kelas 8 kemarin sudah pernah belajar kan tentang ciri-cirinya? Apa semua? Contohnya kemudian apa? Beranak. Nah, berkembang biak. Terus apa? Beradaptasi. Nah, ini semua tentang ciri-ciri dari ciri-ciri tentang hewan. Nah, kemudian yang kita akan bahas di sini pada materi ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada materi pembelajaran ini kita akan mengetahui apa-apa saja yang harus kita pelajari pada materi ini. Yang pertama itu tentang menjelaskan macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, kita dapat mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian ketiga kita dapat menjelaskan perkembangbiakan pada beberapa hewan. Nah, kemudian kita dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan terakhir kita dapat menjelaskan teknologi tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, kita masuk pada materi pertama tentang perkembangan aseksual pada hewan. Nah, perkembangan aseksual pada hewan itu terbagi lagi menjadi tiga. Nah, sebelum mempelajari perkembangan aseksual, ada yang tahu apa itu aseksual? Tidak. Aseksual adalah proses perkembangbiakan pada hewan tanpa melalui suatu perkawinan. Nah, kemudian yang kedua itu Perkembangan seksual pada Bentar, dulu. Apa? Kalau seksual apa? Proses perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan. Kebalik ya. teknologi
Kemudian di sini kita lihat perkembangan seksual pada hewan terbagi lagi menjadi membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Kemudian perkembangan seksual pada hewan terbagi lagi ada di sini menjadi 3. ya 3 betul. Kemudian yang ketiga itu ada inseminasi buatan. Nah, perkembangbiakan seksual pada hewan itu pertama kan ada tunas. Nah, tunas ini dilihat pada gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Tunas apa? Tentakel. Tunas apa? Bentuk tunas atau reproduksi. Ini gambarnya gambar apa? Hidra. Bentar. Nah, pembentukan tunas atau bertunas adalah bentuk reproduksi seksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Nah, organisme ini lihat di sini ada gambar kan? Ada tubuh, Ya, ada tubuh, tunas, tentakel. Nah, ini akan tumbuh dan membesar. Setelah membesar dia akan memisahkan diri menjadi individu baru. Ya, anak kan cepat sekali. Kemudian kita lanjut pada fragmentasi. Boleh satu orang baca? Fragmentasi itu apa? fermentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fermentasi adalah planaria. Nah, di sini contohnya di sini kita bisa lihat adalah hewan planaria. Nah, hewan planaria ini termasuk dalam golongan hewan tingkat rendah. Dia masih memotong tubuhnya. Nah, dalam fragmentasi ini ada lagi terbagi menjadi 2, yaitu pertama fragmentasi itu pemotongan tubuh. Dan kedua apa? Regenerasi. Nah, di reproduksi planaria ini jika kita potong di sini dia akan jadi individu di bawah sini, dan ketika dipotong di sini hewannya akan dipotong di sini dia akan membelah, tapi dia tidak akan menjadi individu baru atau hanya mempunyai 2 kepala. Kemudian sama saja seperti ini. Kemudian ini begitupun ini dia akan membelah menjadi 3, dan ini 3 masuk ini nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya partenogenesis. Apa? Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan sel telur yang mengembang tanpa melewati anggota fertilisasi. Lebah betina. Apa itu fertilisasi? Yang tahu? Proses peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma. Yang biasa itu kalau di anunya nanti di anunya proses dia fertilisasi itu lagi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fertilisasi Masa pegang ambil kursi ke sana. Jangan. internal, ini dalam Ambil kursi. tubuh induk. Jangan. Kemudian eksternal di luar tubuh induk. Itu perbedaannya ya, konsepnya nanti dipahami. Kemudian lanjut buka. Belum selesai dong, aku udah siap. Kemudian perkembangan seksual pada hewan. Nah, perkembangan seksual pada hewan itu terbagi lagi menjadi 3 yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu vivipar. Hewan vivipar adalah
salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Kita termasuk mamalia atau tidak? Termasuk mamalia. Oke, kenapa? Menyusui. Oke, Cat. Selama perkembangan embrio berlangsung, makanan diperoleh dari dalam tubuh induknya melalui plasenta. Ada yang tahu di sini plasenta apa? Tali pusat. Tali pusar. Tali pusat, Kak. Ya, Pusat. pusat. Kemudian yang kedua itu ada apa? Hewan ovivar. Hewan ovivar adalah proses reproduksi hewan yang mengakibatkan telur dikeluarkan, berkembang dan menetas di luar badan induknya atau secara sederhana bertelur. Contoh hewan ovivar apa semua? Ayam. Ayam. Terus Ular. terus Terus ikan. ya. Kemudian lanjut pada hewan ovivar. Hewan ovivar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara mengembangbiakan telur di dalam tubuh induknya. Tetapi cadangan makanan, ingat ya, tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Nah, sel telur yang telah dibuahi menetas pada saluran telur atau opidum. Nah, sehingga hewan ovivar tersebut seperti melahirkan. Contohnya seperti kadal dan sebagian ular. Ular. Platypus. Kira, aku pengen sampai kursi sini. Susah bilang tadi, capek sabar. Kemudian perkembangan hidup hewan. Nah, pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi dengan hewan dewasa atau imago. Perkembangan ini disebut perkembangan langsung. Nah, perkembangan ini contohnya. Nah, kemudian kedua itu pada jenis hewan lain. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, hewan dewasa tersebut berkembang melalui tahap tertentu hingga dewasa. Kemudian ini disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini terbagi lagi menjadi dua metamorfosis. Tidak sempurna sama sempurna. Nah, oke. Apa bedanya metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna? Ada poin. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dia berkembang hidupnya seperti ini. Kan ini dari telur, kemudian ke nimfa. Nah, nimfa ini adalah individu yang akan nantinya dewasa, tapi perkembang biakannya itu hampir sama, maksudnya sama juga bentuk. ya bentuknya hampir sama dari yang kecil hingga dewasa atau imago. Nah, tetapi pada saat di sini metamorfosis sempurna, perkembangan hidupnya itu berbeda. Kepompong. Ya, seperti di sini pertama telur, ulat, kepompong. Terus Nah, di sini karena di sini kan dia memiliki fungsi berbeda-beda setiap prosesnya dan memiliki bentuk yang berbeda pula. Kemudian teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, teknologi perkembangan biakan pada hewan ini kita ambil contoh di sini inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan merupakan proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen
yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Tujuannya memperbaiki mutu bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Keempat, mencegah penyebaran penyakit kelamin. Ini tujuannya sebenarnya inseminasi buatan ini supaya agar proses reproduksi hewan tersebut lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian selesai. Jadi dari materi tadi masih ada yang belum dipahami? Boleh ditanyakan di halaman berapa? Atau masih ada tadi yang masih ngambang gitu? Di materi apa? Oh ini tadi di parthenogenesis kan? Di lebah betina bersifat steril dan memiliki Itu belum. dan memiliki tugas sebagai pekerja. Nah, lebah jantan bersifat fertil. Nah, lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, lebah ratu ini berfungsi sebagai Tahu yang tadi seberapa menit atau apa? berfungsi untuk menghasilkan Kedua. telur, baik itu jantan, lebah jantan maupun betina. Oke, selanjutnya kita masuk pada evaluasi. Di sini Ibu akan memberikan tugas nanti teman-teman adik-adik akan membuat mapping. Di situ kayak dia bentuknya seperti nanti yang dibuat itu kayak peta konsep. Di peta konsep dan nantinya itu akan membahas tentang bagian-bagian penting yang tadi sudah dibahas di materi. Seperti contohnya tadi apa? Perkembangbiakan vegetatif. Baru bagiannya apa? Kan? Bagiannya apa? Terus di bagiannya itu nanti contohnya apa? Kayak begitu. Baru jelaskan kenapa. Ya sepertinya kayak merangkum tapi lebih bagus begitu. Dia kan vegetatif. Nanti yang kalian buat di situ hanya perkembangbiakan generatif ya, seksual saja. Karena Ibu sudah kasih contoh. Baru bagiannya apa? Apa di vegetatif? Ada? Tunas. Kemudian nanti dijelaskan ininya apa, pengertiannya apa. Pak lebih paham ya.
Pengertiannya apa? Terus dari pengertiannya tadi itu kita pindah ke contoh. Contohnya itu apa? Contohnya seperti begini. Ini kayak masih belum dikatakan ya, masih kayak contoh. Nanti kalian buatnya lebih bagus lagi. Kalau tidak nanti diberi di sininya seperti warna, tulisannya berwarna supaya lebih menarik. Paham? Kemudian tugas yang kedua itu bisa dibaca. Di sini disebutkan saja ya apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif dengan perkembanganbiakan generatif. Kemudian yang ketiga itu sebutkan ciri-ciri hewan vivipar dan ovovivipar. Saja. Boleh dikerja waktunya 15 menit. Ya, semua. Boleh perwakilan 2 orang untuk maju membacakan jawaban mereka, jawaban kalian ya. Jawaban saya. Ya, satu orang lagi. Sini deh. Oke. Yang cowok dulu, yang cowok. Hewan vivipar perkembangbiakan generatif hewan. Hewan vivipar, hewan ovovivipar. Binatang yang berkembang biak secara bertelur, ayam, penyu, ikan menjahit. Berkembang dengan cara bertelur dan melahirkan kadal. Berkembang biakan vegetatif tidak mulai proses pembuahan, sedangkan berkembang biakan generatif melalui proses berbuahan. Individu betina menyusui anaknya. Pertumbuhan janin relatif lambat. Induk betina menyusui anaknya. Kemudian lanjut pada yang kedua. Perkembangbiakan vegetatif hewan terbagi menjadi 3. Ada pembentukan tunas, fragmentasi, parthenogenesis. Pembentukan tunas, cara pembentukan itu menghasilkan keturunan. Fragmentasi, pemanahan atau pemotongan tubuh atau menjadi 2 bagian atau lebih. Parthenogenesis, betina menghasilkan sel telur yang menyebang tanpa melewati anggota fertilisasi. Pembiakan vegetatif tidak melalui proses pembuahan, sedangkan perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan. 3. Vivipar terbagi menjadi 3. Janin tumbuh di dalam rahim induk. 2. Pertumbuhan janin relatif lambat. 3. Mempunyai daun. Ovipar terbagi menjadi 3 juga, yaitu janin induk. 2. Janin tumbuh di rahim depan.
Oke, karena waktunya hampir habis, jadi untuk adik-adik semua boleh disimpulkan tentang materi untuk hari ini. Apa semua yang didapatkan? Satu orang, angkat tangan boleh? Perkembangbiakan hewan. Apa? Vegetatif. Dan generatif. Nah, ada lagi? Tentang vivipar, perbedaan vivipar, ovipar. Ovipar. Ada lagi? Pembentukan tunas. Lagi? Silakan langsung pulang ya. Saya mengganggu di kelas-kelas di kakak kelasnya kelas. Oke, Ibu akan menyimpulkan ya. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif yaitu aseksual, tanpa melalui proses fertilisasi. Kemudian generatif seksual melalui proses fertilisasi atau pertemuan inti sel gamet, inti sel telur dengan inti sel sperma. Kemudian dari vegetatif ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu pertama itu tunas, fragmentasi, partenogenesis. Kemudian generatif terbagi lagi menjadi tiga, yang pertama itu ovovivipar, ovipar, dan Vivipar. terus kemudian perkembangbiakan pada hewan terbagi lagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian contoh teknologi perkembangbiakan hewan tadi ada apa? Inseminasi buatan. Contohnya itu pada sapi. Oke. Oke. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.